Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 29. Zia mengatur sebuah pertemuan charter. Terima kasih banyak, Sadie. Kau bisa menceritakan bagian tentang negeri orang mati. Sementara aku harus menceritakan kejadian dari Interstate 10 sampai Texas. Singkat cerita, benar-benar sebuah perjalanan panjang yang benar-benar membosankan, kecuali idemu tentang hal yang menyenangkan adalah menonton sapi merumput. Kami meninggalkan New Orleans sekitar pukul 1 dini hari pada tanggal 28, sehari sebelum Seth berencana untuk menghancurkan dunia. Bas telah meminjam Hervé sebuah Vema yang ditinggalkan saat badai Katrina melanda. Mulanya, Bas menyarankan untuk memakai pesawat, tetapi setelah aku menceritakan mimpiku tentang penyihir di penerbangan yang meledak, kami sepakat pesawat mungkin bukan ide yang baik. Nut Sang Dewi Langit telah berjanji kepada kami untuk perjalanan udara yang aman sejauh Memphis, tetapi aku tidak ingin menguji keberuntungan kami saat kami semakin dekat dengan Seth. Seth bukan satu-satunya masalah kita, kata Bas. Kalau mimpimu benar, para penyihir sudah semakin dekat dengan kita. Dan, bukan sembarang penyihir Desjardins sendiri. Dan Zia, Sadie menambahkan, hanya untuk menggangguku. Akhirnya, kami memutuskan lebih aman untuk mengemudi, meskipun itu lebih lambat. Dengan keberuntungan, kami akan tiba di Phoenix tepat pada waktunya untuk menantang Seth. Mengenai Dewan Kehidupan, semua yang bisa kami lakukan hanyalah berharap untuk menghindari mereka sementara kami melakukan pekerjaan kami. Mungkin saat kami berurusan dengan Seth, para penyihir akan berubah pikiran dan menganggap kami keren. Mungkin. Aku terus berpikir tentang Desjardins, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menjadi tubuh perantara bagi Seth. Beberapa hari yang lalu, itu terasa masuk akal. Desjardins ingin menghancurkan keluarga Kane. Dia membenci ayah kami, dan dia membenci kami. Dia mungkin sudah menunggu selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, untuk kematian Iskandar, sehingga dia bisa menjadi ketua lektor. Kekuatan, kemarahan, kesombongan, ambisi, Desjardins memiliki semuanya. Jika Seth sedang mencari belahan jiwa, secara harfiah, dia tidak mungkin menemukan yang lebih baik lagi. Dan, jika Seth bisa memulai perang antara dewa dan penyihir dengan mengendalikan ketua lektor, yang akan menjadi satu-satunya pemenang adalah kekuatan kekacauan. Selain itu, Desjardins adalah pria yang mudah untuk dibenci. Seseorang telah menyabotase rumah Amos dan memberitahu Seth bahwa Amos akan datang. Namun, cara Desjardins menyelamatkan semua orang di pesawat hal itu tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan oleh Tuan Kejahatan. Bas dan Hufu bergiliran mengemudi sementara Sadie dan aku tertidur. Aku tidak tahu bahwa Babun bisa mengemudikan sebuah Erie tetapi Hufu melakukannya dengan baik. Ketika aku terbangun sekitar subuh, dia sedang mengemudi di tengah jam sibuk pagi hari di Houston, memamerkan taringnya dan banyak menggonggong, dan sepertinya tidak ada pengendara lain yang menyadari hal tidak biasa itu. Untuk sarapan, Sadie, Bas, dan aku duduk di dapur RV sementara lemari-lemari terbanting membuka dan piring-piring berdentingan, dan kilometer demi kilometer kekosongan terlihat di luar jendela. Bas telah mencarikan beberapa makanan ringan dan minuman, dan friskies. Tentu saja, untuk kami dari toko yang buka sepanjang malam di New Orleans sebelum kami pergi, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun yang lapar. Aku tahu Bas cemas. Dia sudah merobek sebagian besar jok Erie dan sekarang sedang menggunakan meja dapur sebagai tempat mengasah cakar. Sedangkan Sadie terus membuka dan menutup tangannya, menatap bulu kebenaran seolah itu telepon yang sewaktu-waktu akan berdering. Sejak kepergiannya dari aula penghakiman, dia bersikap dingin dan tenang. Bukannya aku mengeluh, tetapi itu tidak seperti dirinya yang biasa. Apa yang terjadi dengan Anubis? Tanyaku untuk kesejuta kali. Dia memelototiku, siap untuk menggigit kepalaku sampai putus. Kemudian, dia tampaknya memutuskan bahwa hal itu tak akan berguna. Dia menatap bulu bercahaya yang melayang di atas telapak tangannya. Kami berbicara, katanya hati-hati. Dia menanyaiku beberapa hal. Pertanyaan macam apa? Charter, jangan tanya. Tolong. Tolong? Baiklah, ini benar-benar tidak seperti Sadie. Aku memandang Bas, tetapi dia tidak terlalu membantu. Dia perlahan-lahan mencongkel meja Formica hingga pecah dengan cakarnya. Ada apa? Tanyaku kepadanya.
Dia mengarahkan matanya ke atas meja. Di negeri orang mati, aku meninggalkan kalian. Lagi. Anubis membuatmu terkejut, kataku. Bukan masalah besar. Bast menatapku dengan mata kuningnya yang besar, dan aku mendapat firasat bahwa aku hanya membuat segalanya lebih buruk. Aku sudah berjanji kepada ayahmu, Charter. Dalam pertukaran untuk kebebasanku, dia memberiku pekerjaan yang lebih penting daripada melawan ular sialan itu, melindungi Sadie dan kalau memang perlu, melindungi kalian berdua. Wajah Sadie memerah. Bast, itu maksudku, terima kasih atas semuanya, tapi kami tidak lebih penting daripada bertempur melawan, kau tahu, dia. Kau tidak mengerti, kata Bast. Kalian berdua bukan hanya keturunan Firaun. Kalian adalah keturunan raja-raja yang paling kuat, yang dilahirkan selama berabad-abad ini. Kalian satu-satunya kesempatan yang kami miliki untuk mendamaikan para dewa dan dewan kehidupan, untuk mempelajari kembali cara yang lama sebelum terlambat. Kalau kalian bisa mempelajari jalan para dewa, kalian bisa menemukan orang lain dengan darah bangsawan dan mengajari mereka. Kalian bisa merevitalisasi dewan kehidupan. Apa yang orang tua kalian lakukan, semua yang mereka lakukan, adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kalian. Sadie dan aku terdiam. Maksudku, apa yang bisa kau katakan tentang sesuatu yang seperti itu? Aku memang selalu merasa orang tuaku menyayangiku, tetapi bersedia mati untukku? Percaya bahwa apa yang mereka lakukan sangat penting dan mereka melakukannya agar Sadie dan aku bisa melakukan beberapa hal menakjubkan untuk menyelamatkan dunia. Aku tidak meminta hal itu. Mereka tidak ingin meninggalkan kalian sendirian, kata Bast, membaca ekspresiku. Mereka tidak merencanakan itu, tapi mereka tahu melepaskan dewa bisa sangat berbahaya. Percayalah, mereka mengerti betapa istimewanya kalian. Awalnya, aku melindungi kalian berdua karena aku sudah berjanji. Sekarang, bahkan jika aku tidak berjanji pun, aku akan tetap melindungi kalian. Kalian berdua seperti anak kucing bagiku. Aku tidak akan mengecewakan kalian lagi. Tenggorokanku tersekat. Aku tidak pernah disebut anak kucing oleh seseorang sebelumnya. Sadie terisak. Dia mengusap sesuatu dari bawah matanya. Kau tidak akan memandikan kami, kan? Menyenangkan untuk melihat senyum Bast lagi. Akan kucoba untuk menahan godaan itu. Dan, omong-omong, Sadie, aku bangga kepadamu. Berurusan dengan Anubis sendirian dewa kematian bisa menjadi orang yang keji. Sadie mengangkat bahu. Anehnya, dia tampak tidak nyaman dengan pujian Bast. Ya, aku tidak akan menyebutnya keji. Maksudku, dia tampak tidak lebih dari seorang remaja biasa. Apa yang kau bicarakan? Kataku. Dia memiliki kepala seekor jakal. Tidak ketika dia menjadi manusia. Sadie. Aku mulai mengkhawatirkannya sekarang. Ketika Anubis menjadi manusia, dia masih memiliki kepala seekor serigala. Dia besar dan menakutkan dan, ya, cukup buruk. Kenapa? Seperti apa wujudnya di matamu? Pipinya memerah. Dia terlihat seperti pemuda biasa. Mungkin glamornya, kata Bast. Tidak, Sadie bersikeras. Itu tidak mungkin. Ya, itu tidak penting, kataku. Kita berhasil mendapatkan bulu itu. Sadie gelisah, seolah pembicaraan mengenai wujud sang dewa sangat penting. Namun, kemudian dia menutup kepalan tangannya, dan bulu kebenaran itu menghilang. Tidak akan ada gunanya tanpa nama rahasia Set. Aku sedang memikirkan hal itu. Tatapan Bast berkeliling ke seantero ruangan sepertinya dia takut ada yang mencuri dengar. Aku punya rencana. Tapi, itu berbahaya. Aku duduk lebih maju. Apa itu? Kita harus berhenti. Aku tidak ingin membahayakan kita hingga posisi kita lebih dekat, tapi hal itu ada di tengah perjalanan kita. Seharusnya tidak menyebabkan banyak penundaan. Aku mencoba untuk menghitung. Ini hari terkutuk kedua? Bast mengangguk. Hari ulang tahun Horus. Dan, Set ulang tahun besok, hari terkutuk ketiga. Itu berarti kita memiliki sekitar 24 jam sampai dia menghancurkan Amerika Utara. Dan, kalau dia menangkap kami, tambah Sadie, dia bisa meningkatkan kekuatannya lebih besar lagi. Akan ada cukup waktu, kata Bast. Kira-kira 24 jam mengemudi dari New Orleans ke Phoenix, dan kita sudah berada di jalan selama 5 jam. Kalau tidak ada kejutan buruk lagi seperti yang kita alami setiap hari?
Ya, Bast mengakui. Seperti itu. Aku menghela napas gemetar. 24 jam dan semuanya akan berakhir, dengan satu dan lain cara. Kami akan menyelamatkan ayah dan menghentikan Seth, atau semuanya akan sia-sia bukan hanya yang Sadie dan aku telah lakukan, tetapi juga pengorbanan orang tua kami. Tiba-tiba, aku merasa seperti berada di bawah tanah lagi, di salah satu terowongan di Nome pertama, dengan 1 juta ton batu di atas kepalaku. Satu pergeseran kecil di tanah, dan segalanya akan runtuh. Ya, kataku. Kalau kalian membutuhkanku, aku akan berada di luar, bermain dengan benda tajam. Aku meraih pedangku dan menuju bagian belakang RV. Aku belum pernah melihat rumah mobil dengan sebuah beranda sebelumnya. Tanda di pintu belakang memperingatkanku untuk tidak menggunakannya saat kendaraan itu bergerak, tetapi aku tetap menggunakannya. Itu bukan tempat terbaik untuk berlatih pedang. Tempat itu terlalu kecil, dan 2 kursi menghabiskan sebagian besar ruang. Angin dingin berkecamuk di sekitarku, dan setiap benjolan di jalan membuatku kehilangan keseimbangan. Namun, itu satu-satunya tempat aku bisa sendirian. Aku perlu menjernihkan pikiran. Aku berlatih memanggil pedangku dari duat dan menyimpannya kembali. Tak lama, aku bisa melakukannya hampir setiap waktu asalkan aku terus fokus. Lalu, aku berlatih beberapa langkah menangkis, menusuk, dan menyerang sampai Horus tak bisa menahan diri untuk menawarkan nasihatnya. Angkat pedangnya lebih tinggi, dia menyarankan. Lebih melengkung, Charter. Pedang ini dirancang untuk menjatuhkan senjata musuh. Diam, gerutuku. Di mana kau saat aku membutuhkan bantuan di lapangan basket? Namun, aku mencoba memegang pedang itu sesuai nasihatnya dan mendapati bahwa dia ternyata benar. Jalan raya itu membentang melalui padang belukar sepi yang panjang. Sesekali, kami melewati truk peternak atau SUV keluarga, dan pengemudinya akan membelalak ketika melihatku, bocah kulit hitam yang mengayunkan pedang di belakang sebuah RV. Aku hanya tersenyum dan melambai, dan Hufu segera mempercepat laju kendaraan, meninggalkan mereka dalam kepulan debu. Setelah 1 jam latihan, kemejaku menempel di dada karena keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Napasku berat. Aku memutuskan untuk duduk dan beristirahat. Dia mendekat, kata Horus kepadaku. Suaranya terdengar lebih nyata, tidak lagi di dalam kepalaku. Aku menoleh ke samping dan melihatnya berkilauan dalam aura emas, duduk di kursi lain dengan baju kulit dan kaki bersandal yang diangkat ke atas pagar. Pedangnya, salinan gaib pedangku, disandarkan di sampingnya. Apa yang mendekat? Tanyaku. Pertarungan dengan Seth? Jelas, kata Horus. Tapi, ada tantangan lain sebelum itu, Charter. Bersiaplah. Bagus. Seolah aku belum cukup menjalani tantangan. Mata Horus yang berwarna perak dan emas berkilauan. Ketika aku tumbuh, Seth mencoba membunuhku berkali-kali. Ibuku dan aku melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi darinya sampai aku cukup dewasa untuk menghadapinya. Sang Raja Merah akan melakukan hal yang sama denganmu. Tantangan berikutnya akan datang di sungai, tebakku, mengingat perjalanan jiwa terakhirku. Sesuatu yang buruk akan terjadi di sungai. Tapi, tantangan apa? Kau harus berhati-hati, Horus mulai memudar, dan dewa itu mengerutkan kening. Apa ini? Seseorang sedang mencoba untuk kekuatan yang berbeda, bayangannya digantikan oleh bayangan yang bersinar dari Zia Rashid. Zial, aku berdiri, tiba-tiba sadar akan kenyataan bahwa aku sedang berkeringat dan kotor dan terlihat seperti baru saja diseret melalui negeri orang mati. Charter? Bayangannya berkedip. Dia mencengkeram tongkatnya. Dia mengenakan mantel abu-abu yang membungkus jubahnya seolah dia tengah berada di suatu tempat yang dingin. Rambut pendek hitamnya menari-nari di wajah. Terima kasih kepada Todd. Berkat dia akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kau bisa berada di sini? Tidak ada waktu dengar, kami datang mencari kalian. Desjardins, aku, dan 2 orang lain. Kami tidak tahu persis di mana kalian berada. Mantra pelacak Desjardins mengalami kesulitan untuk menemukan kalian, tapi dia tahu kami semakin dekat. Dan, dia tahu kemana kalian akan pergi Phoenix. Pikiranku mulai berpacu. Jadi, akhirnya dia percaya Seth sudah bebas? Kalian datang untuk membantu kami? Zia menggeleng. Dia datang untuk menghentikan kalian. Menghentikan kami? Zia, Seth akan meledakkan seluruh benua ayahku. Suaraku tertahan.
Aku benci karena terdengar begitu ketakutan dan tak berdaya. Ayahku dalam kesulitan. Zia mengulurkan tangannya yang berkilauan, tetapi itu hanyalah sebuah bayangan. Jari-jari kami tidak bisa bersentuhan. Carter, maafkan aku. Kau harus melihat cara pandang Desjardins. Dewan Kehidupan telah berusaha untuk menjaga dewa tetap terkurung selama berabad-abad untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Sekarang, karena kau telah melepaskan mereka itu bukan ideku. Aku tahu, tapi kau mencoba melawan Set dengan sihir dewa. Dewa tidak dapat dikendalikan. Kau bisa saja melakukan lebih banyak kerusakan. Kalau kau membiarkan Dewan Kehidupan menangani hal ini, Set terlalu kuat, kataku. Dan, aku bisa mengendalikan Horus. Aku bisa melakukan ini. Dia menggeleng. Akan lebih sulit saat kau lebih dekat dengan Set. Kau tidak tahu itu. Dan, kau... Zia melirik gugup ke sebelah kirinya. Citranya mengabur, seperti sinyal televisi yang jelek. Kita tidak punya banyak waktu. Mei akan keluar dari toilet segera. Kau punya penyihir bernama Mei? Dengar. Desjardins membagi kami menjadi 2 tim. Rencananya adalah, kami akan memotong jalan kalian dari kedua sisi dan mencegat kalian. Kalau timku mencapai kalian lebih dulu, kurasa aku bisa mencegah Mei menyerang sehingga kita punya waktu yang cukup untuk berbicara. Jadi, kita mungkin bisa mencari cara untuk mendekati Desjardins, untuk meyakinkan dia bahwa kita harus bekerja sama. Jangan tersinggung, tapi kenapa aku harus mempercayaimu? Dia mengerucutkan bibirnya, tampak benar-benar terluka. Sebagian diriku merasa bersalah, sedangkan sebagian dari diriku khawatir ini adalah semacam trik. Carter, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan kepadamu. Sesuatu yang mungkin bisa membantu, tapi harus dikatakan secara pribadi. Katakan sekarang. Demi paruh total kau keras kepala sekali. Ya, itu bakat. Kami saling menatap. Bayangannya memudar, tetapi aku tidak ingin dia pergi. Aku ingin bicara lagi. Kalau kau tidak percaya kepadaku, aku harus percaya kepadamu, kata Zia. Aku akan mengatur pertemuan di Las Cruces, New Mexico, malam ini. Kalau kau memilih untuk bertemu denganku, mungkin kita bisa meyakinkan Mei. Kemudian, bersama-sama, kita akan meyakinkan Desjardins. Maukah kau datang? Aku ingin sekali berjanji, hanya untuk melihatnya, tetapi membayangkan diriku mencoba meyakinkan Sadie atau Bast bahwa ini adalah ide yang baik. Entahlah, Zia. Pikirkan saja, pintanya. Dan, Carter, jangan percaya Amos. Kalau kau melihat dia matanya melebar. Mei di sini, bisiknya. Zia mengayunkan tongkatnya ke depan, dan bayangan itu pun lenyap. 30. Bast menepati janji Carter jam-jam kemudian, aku terbangun di sofa RV karena Bast mengguncang lenganku. Kita sudah sampai, katanya mengumumkan. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Pemandangan yang tidak menarik dan rasa bosan yang besar akhirnya benar-benar membuatku tertidur pulas, dan aku mulai mengalami mimpi buruk tentang penyihir kecil yang berterbangan di rambutku dan aku mencoba untuk mencukur rambutku hingga botak. Aku bermimpi buruk tentang Amos juga, tetapi mimpi itu kabur. Aku masih tidak mengerti mengapa Zia menyebutkan namanya. Aku mengusir kantuk keluar dari mataku dan menyadari kepalaku ada di pangkuan Hufu. Babun itu menelisik kulit kepalaku, mencari kudapan. Bung. Aku bangkit dengan gugup. Tidak keren. Tapi, dia memberimu gaya rambut yang indah, kata Sadie. Akal Hufu setuju. Bast membuka pintu trailer. Ayolah, katanya. Kita harus berjalan dari sini. Ketika sampai di pintu, aku hampir mengalami serangan jantung. Kami parkir di jalan pegunungan yang sangat sempit, sepertinya RV itu akan terguling jika aku salah bersin. Untuk sesaat, aku takut kami sudah tiba di Phoenix karena pemandangannya tampak mirip. Matahari baru muncul di Cakrawala. Pegunungan terjal membentang di kedua sisinya, dan gurun pasir di antara pegunungan itu terhampar seolah tak berujung. Di sebuah lembah di sebelah kiri kami, terhampar sebuah kota mati nyaris tidak ada pohon atau rumput, hanya ada pasir, kerikil, dan bangunan. Kota ini jauh lebih kecil dari Phoenix, dan sebuah sungai besar mengalir ke ujung selatannya, berkilauan merah dalam cahaya yang memudar. Sungai itu melengkung di sekeliling kaki pegunungan di bawah kami sebelum mengular ke utara. Kita di bulan, gumam Sadie. El Paso, Texas, Bast mengoreksi.
Dan itu adalah Rio Grande. Dia menghirup udara yang kering dan dingin dalam-dalam. Sebuah peradaban sungai di padang pasir. Sangat mirip Mesir, sebenarnya. Kecuali kenyataan bahwa daerah ini bertetangga dengan Meksiko. Kurasa ini adalah tempat terbaik untuk memanggil Nephthys. Kau benar-benar berpikir dia akan memberitahu kita nama rahasia Seth? Tanya Sadie. Bast mempertimbangkannya. Nephthys tidak dapat diprediksi, tapi dulu dia memilih pihak yang melawan suaminya. Kita masih punya harapan. Itu tidak terdengar begitu menjanjikan. Aku menatap sungai jauh di dasar lembah. Kenapa kita parkir di atas gunung? Kenapa tidak lebih dekat? Bast mengangkat bahu, seolah ini hal yang biasa. Kucing suka pergi ke tempat yang tinggi. Untuk berjaga-jaga kalau kami harus menerkam atau semacamnya. Bagus, kataku. Jadi, kalau kita harus menerkam, kita sudah siap. Ini tidak terlalu buruk, kata Bast. Kita hanya perlu mendaki jalan menuju sungai melalui beberapa kilometer padang pasir, kaktus, dan ular derik, mencari patroli perbatasan, penjual manusia, penyihir, dan iblis dan memanggil Nephthys. Sadie bersiul. Oh, aku tidak sabar. Timpal Hufu, menyetujui dengan sedih. Dia mengendus udara dan menggeram. Dia mencium masalah, Bast menerjemahkan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan aku saja bisa mencium bau itu, gerutuku, dan kami mengikuti Bast menuruni gunung. Ya, kata Horus. Aku ingat tempat ini. Ini El Paso, aku memberitahunya. Kecuali kau ingin mencari makanan Meksiko, kau tidak mungkin pernah ke sini. Aku ingat tempat ini dengan baik, dia bersikeras. Rawa itu, padang pasir itu. Aku berhenti dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, aku ingat tempat ini juga. Sekitar 50 meter di depan kami, sungai melebar ke daerah rawa sebuah jaringan anak sungai yang bergerak mengikis dangkalan sempit melintasi gurun pasir dengan lambat. Barisan rumput tumbuh tinggi di sepanjang tepi sungai. Pasti ada beberapa jenis pengintaian karena ini adalah perbatasan internasional atau semacamnya, tetapi aku tidak bisa melihat apapun. Aku sudah pernah ke sini dalam bentuk bak. Aku bisa membayangkan sebuah gubuk tepat di rawa-rawa, Isis dan Horus muda bersembunyi dari Seth. Dan, di hilir disitulah aku merasakan sesuatu yang gelap bergerak di bawah air, menungguku. Aku meraih lengan Bast ketika dia tinggal beberapa langkah dari tepi sungai. Menjauhlah dari air. Dia mengerutkan dahi. Charter, aku seekor kucing. Aku tidak mau berenang. Tapi, kalau kau ingin memanggil Dewi Sungai, kau benar-benar harus melakukannya di tepi sungai. Dia membuatnya terdengar sangat logis hingga aku merasa bodoh, tetapi aku tidak bisa menahan diri. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa itu? Aku bertanya kepada Horus. Seperti apa tantangan itu? Namun, dewa yang berbagi tubuh denganku itu begitu sunyi, seolah sedang menunggu. Sadie melempar sebuah batu ke dalam air sungai yang berwarna coklat keruh. Batu itu tenggelam dengan bunyi plung keras. Sepertinya cukup aman untukku, katanya, dan berjalan ke tepi sungai. Hufu mengikuti dengan ragu-ragu. Ketika mencapai air, dia mengendus dan menggeram. Lihat, kataku. Bahkan, Hufu pun tidak menyukainya. Mungkin kenangan leluhur, kata Bast. Sungai itu tempat yang berbahaya di Mesir. Ular, kuda Nil, segala jenis masalah. Kuda Nil? Jangan meremehkannya, kata Bast. Kuda Nil dapat mematikan. Apakah dia yang menyerang Horus? Tanyaku. Maksudku, pada masa lalu, ketika Seth sedang mencarinya. Aku belum mendengar cerita itu, kata Bast. Biasanya kau akan mendengar cerita bahwa Seth menggunakan kalajengking dulu. Kemudian, buaya. Buaya, kataku, dan rasa dingin menuruni punggungku. Buayakah itu? Aku bertanya kepada Horus. Namun, lagi-lagi dia tidak menjawab. Bast, apakah ada buaya di Rio Grande? Aku sangat meragukannya. Dia berlutut di atas air. Sekarang, Sadie, kalau kau bersedia menerima kehormatan ini. Bagaimana caranya? Mintalah kepada Nephthys untuk muncul. Dia saudari Isis. Kalau dia ada di sisi duat sebelah sini, dia pasti mendengar suaramu. Sadie tampak ragu, tetapi dia berlutut di samping Bast dan menyentuh air. Ujung jarinya menyebabkan riak-riak yang sepertinya terlalu besar,
cincin kekuatan yang memancar ke segala arah hingga seberang sungai. "Hulo, Neptis?" katanya. "Ada orang di rumah?" Aku mendengar percikan air di hilir, dan berbalik untuk melihat sebuah keluarga imigran sedang menyeberangi sungai. Aku pernah mendengar cerita tentang bagaimana ribuan orang menyeberangi perbatasan dari Meksiko secara ilegal setiap tahun, mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi melihat mereka di depanku benar-benar pengalaman yang berbeda. Seorang pria dan seorang wanita berjalan cepat-cepat, membawa gadis kecil di antara mereka. Mereka mengenakan pakaian compang-camping dan tampak lebih miskin daripada petani Mesir termiskin yang pernah kulihat. Aku menatap mereka selama beberapa detik, tetapi mereka tampaknya bukanlah semacam ancaman supranatural. Pria itu menatapku dengan waspada dan kami sepertinya diam-diam sepakat, kami berdua sudah memiliki cukup masalah tanpa perlu mengganggu satu sama lain. Sementara itu, Bast dan Sadie tetap fokus pada air sungai, mengamati riak menyebar keluar dari jari-jari Sadie. Bast memiringkan kepalanya, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa katanya?" "Aku tidak bisa mendengarnya," bisik Sadie. "Sangat samar." "Kau benar-benar bisa mendengar sesuatu?" tanyaku. "SSST," kata mereka berdua kompak. "Dikurung," kata Sadie. "Bukan, apa istilahnya dalam bahasa Inggris?" "Tersembunyi," saran Bast. "Dia disembunyikan di tempat yang jauh. Sebuah tubuh perantara yang tertidur." "Apa artinya itu?" "Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku tidak bisa mendengar apa-apa." Hufu menarik-narik tanganku dan menunjuk hilir. "Ag." Keluarga imigran itu menghilang. Rasanya, mustahil mereka bisa menyeberangi sungai begitu cepat. Aku mengamati kedua tepi sungai, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, tetapi air tampak bergolak di tempat mereka berdiri sebelumnya, seolah seseorang telah mengaduknya dengan sendok raksasa. Tenggorokanku mengencang. "NG, Bast Charter, kami nyaris tidak bisa mendengar Neptis," katanya, "lolonglah." Aku mengertakkan gigi. "Baik. Hufu dan aku akan memeriksa sesuatu SSSTL," kata Sadie lagi. Aku mengangguk kepada Hufu, dan kami mulai menyusuri tepi sungai. Hufu bersembunyi di balik kakiku dan menggeram ke arah sungai. Aku berbalik, tetapi Bast dan Sadie tampak baik-baik saja. Mereka masih menatap air seakan itu semacam video internet yang menakjubkan. Akhirnya, kami sampai di tempat aku melihat keluarga itu, tetapi air di sana sudah tenang. Hufu menampar tanah, lalu berdiri dengan tangannya, yang berarti dia sedang break dance atau benar-benar gugup. "Apa itu?" tanyaku, jantungku berdebar. Ag, keluhnya. Itu mungkin penjelasan utuh dalam bahasa babun, tetapi aku tidak mengerti apa yang dia katakan. "Yah, aku tidak melihat kemungkinan lain," kataku. "Kalau keluarga itu ditarik ke dalam air atau semacamnya, aku harus menemukan mereka. Aku akan menyelam." Agel dia menjauh dari air. "Hufu, di keluarga itu ada seorang gadis kecil. Kalau mereka membutuhkan bantuan, aku tidak bisa pergi begitu saja. Tinggallah di sini dan awasi keadaan sekitar." Hufu mendengus dan menampar wajahnya sendiri untuk memprotes saat aku melangkah ke dalam air. Air itu lebih dingin dan arusnya lebih cepat daripada yang kubayangkan. Aku berkonsentrasi, memanggil pedang dan tongkat sihirku dari Duat. Mungkin hanya imajinasiku, tetapi tampaknya hal itu membuat sungai itu bergerak lebih cepat. Aku baru setengah jalan ketika Hufu menyalak dengan panik. Dia melompat di sekitar tepi sungai, menunjuk-nunjuk rumpun alang-alang di sekitar sungai dengan gugup. Keluarga itu meringkuk di dalamnya, gemetar ketakutan, mata mereka melebar. Yang muncul di pikiranku kali pertama adalah, kenapa mereka bersembunyi dariku? "Aku tidak akan menyakiti kalian, aku berjanji." Mereka menatap kosong kepadaku, dan kuharap aku bisa bicara bahasa Spanyol. Kemudian, air bergolak di sekitarku, dan aku tersadar mereka bukannya takut kepadaku. Pikiranku berikutnya, sial, bodohnya aku. Suara Horus berteriak, "Lompat!" Aku melompat keluar dari air seolah ditembakkan dari sebuah meriam 20-30 meter ke udara. Tidak mungkin aku bisa melakukan itu, tetapi itu adalah sesuatu yang bagus karena sesosok monster muncul dari sungai di bawahku. Awalnya, yang kulihat hanya ratusan gigi sebuah kerongkongan merah muda yang 3 kali lebih besar daripada tubuhku. Entah bagaimana, aku berhasil berputar dan mendarat dengan kakiku di air yang dangkal.
Aku menghadapi buaya sepanjang mobil RV kami dan baru setengahnya saja yang mencuat keluar dari air. Kulitnya yang berwarna abu-abu hijau ditutupi lapisan tebal bergerigi seperti baju perang kamuflase, dan matanya sewarna susu basi. Keluarga itu menjerit dan mulai berebut memanjat tepi sungai. Hal itu menarik perhatian si buaya. Secara naluriah, ia berbalik ke arah mangsa yang lebih berisik dan menarik. Aku selalu berpikir buaya itu hewan yang lambat. Tetapi ketika mengejar para imigran itu, aku tidak pernah melihat sesuatu yang bergerak secepat itu. Gunakan pengalih perhatian, Horus mendesak. Bergeraklah ke belakangnya dan serang. Secara naluriah aku berteriak, Sadie, Bast, tolong, dan aku melemparkan tongkat sihirku. Lemparan yang buruk. Tongkat sihir itu menghantam sungai tepat di depan buaya itu, kemudian memantul dari air seperti batu, memukul buaya itu di antara kedua matanya, dan berbalik kembali ke tanganku. Aku ragu itu menimbulkan luka serius, tetapi buaya tersebut melirik ke arahku, kesal. Atau kau bisa memukulnya dengan tongkat, gumam Horus. Aku maju, berteriak-teriak supaya bisa tetap menarik perhatian si buaya. Dari sudut mataku, aku bisa melihat keluarga itu berlarian menyelamatkan diri. Khufu berlari di belakang mereka, melambaikan tangannya dan menggonggong untuk menggiring mereka keluar dari bahaya. Aku tidak yakin mereka lari dari buaya atau dari monyet gila itu, tetapi selama mereka terus berjalan, aku tak peduli. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi kepada Bast dan Sadie. Aku mendengar teriakan dan percikan di belakangku, tetapi sebelum aku bisa melihat ke sana, buaya itu telah menerjang. Aku merunduk ke kiri, menebas dengan pedangku. Pedang itu memantul di kulit si buaya. Monster itu meronta-ronta ke samping, dan moncongnya pasti sudah menghancurkan kepalaku, tetapi secara naluriah aku mengangkat tongkatku dan buaya itu menabrak sebuah dinding energi, memantul seolah aku dilindungi sebuah gelembung energi raksasa yang tidak kasat mata. Aku mencoba untuk memanggil prajurit elang, tetapi terlalu sulit untuk berkonsentrasi dengan reptil 6 ton yang mencoba menggigitku sampai putus. Lalu, aku mendengar Bast berteriak, "Tidak!" Dan, aku langsung tahu, bahkan tanpa melihat, ada sesuatu yang salah dengan Sadie. Keputusasaan dan kemarahan membuat keberanianku meningkat. Aku mengulurkan tongkat sihirku dan dinding energi itu melonjak keluar, menghantam si buaya begitu keras hingga ia melayang ke udara, terlempar keluar dari sungai menuju pantai Meksiko. Ketika ia jatuh pada punggungnya, menyepak-nyepak dan kehilangan keseimbangan, aku melompat, mengangkat pedang yang sekarang bersinar di tanganku, dan menusukkannya ke perut monster itu. Aku bertahan sementara buaya itu meronta-ronta, perlahan hancur dari moncong hingga ujung ekornya, sampai aku berdiri di tengah-tengah tumpukan pasir basah raksasa. Aku berbalik dan melihat Bast berjuang melawan buaya yang sama besarnya dengan buayaku. Buaya itu menerjang, dan Bast terjatuh di bawahnya, menyapukan pisaunya ke tenggorokan buaya itu. Si buaya meleleh ke dalam sungai hingga hanya awan pasir berasap yang tersisa, tetapi misi mereka telah tercapai, saat dia terbaring di tumpukan kayu di tepi sungai. Pada saat aku sampai di sana, Khufu dan Bast sudah berada di sampingnya. Darah menetes dari kulit kepala Sadie. Wajahnya berwarna kekuningan dan terlihat menyakitkan. Apa yang terjadi? Tanyaku. Monster itu datang entah dari mana, kata Bast sedih. Ekornya memukul Sadie dan menerbangkannya. Dia tidak punya kesempatan. Apakah dia? Khufu meletakkan tangannya di kening Sadie dan membuat suara-suara meletup dengan mulutnya. Bast mendesah lega. Khufu bilang dia akan hidup, tapi kita harus keluar dari sini. Kehadiran buaya-buaya itu bisa berarti suaranya menghilang. Di tengah sungai, air sungai mendidih. Dari sana, muncul sosok yang begitu mengerikan, dan aku tahu kami sudah tamat. Bisa berarti itu, kata Bast muram. Sebagai permulaan, pria itu 20 meter tingginya dan maksudku dia tidak sedang memanggil avatar yang bersinar. Seluruh tubuhnya terdiri dari daging dan darah. Dada dan lengannya serupa manusia, tetapi kulitnya hijau muda dan pinggangnya terbungkus kilt lapis baja hijau, seperti kulit reptil. Dia memiliki kepala buaya, mulut besar yang penuh dengan gigi bengkok berwarna putih, dan mata yang berkilauan oleh lendir hijau, ya. Aku tahu begitu menarik. Rambut hitamnya yang terjalin menggantung di bahunya, dan tanduk banteng melengkung dari kepalanya. Seakan belum cukup aneh, dia tampak berkeringat pada tingkat yang tak bisa dipercaya. Air berminyak seperti mengalir dari tubuhnya dengan deras dan menggenang di sungai.
Dia mengangkat tongkatnya, sebuah kayu hijau sebesar tiang telepon. Bast berteriak, "Lari!" Dan menarikku ke belakang tepat ketika manusia buaya itu menghantam tanah hingga menciptakan parit sedalam 5 kaki di tepi sungai tempat aku berdiri. Dia berteriak, "Horus, hal terakhir yang ingin kulakukan adalah mengatakan, di sini." Namun, Horus berbicara dengan tegas dalam pikiranku, "Hadapi dia." Sobek hanya mengerti bahasa kekuatan. Jangan biarkan dia menangkapmu, atau dia akan menarikmu ke bawah dan menenggelamkanmu. Aku menelan ketakutanku dan berteriak, "Sobek kau, lemahi, bagaimana kabarmu, makhluk lemah?" Sobek memamerkan giginya. Mungkin itu versi ramah dari senyumnya. Mungkin juga tidak. "Wujud itu tidak cocok untukmu, Dewa Raja Wali," katanya. "Aku akan membelahmu jadi 2. Di sebelahku, Bast mengeluarkan pisau dari lengan bajunya. "Jangan biarkan dia menangkapmu," dia memperingatkan. "Aku sudah mendapat pesan itu," kataku. Aku sadar Hufu bergerak ke sebelah kananku, perlahan-lahan menyeret Sadie ke atas. Aku harus terus menjaga perhatian manusia hijau ini agar tetap teralihkan, setidaknya sampai mereka aman. "Sobek, Dewa, biar ku tebak, buaya tinggalkan kami dengan damai atau kami akan menghancurkanmu." "Bagus," kata Horus. "Hancurkan adalah kata yang bagus." Sobek tertawa terbahak-bahak. "Selera humormu telah membaik, Horus. Kau dan kucingmu akan menghancurkanku?" Dia mengerahkan matanya yang terbungkus lendir itu kepada Bast. "Apa yang membawamu ke wilayahku, Dewi Kucing?" "Kupikir kau tidak suka." Airi bersamaan dengan kata-katanya yang terakhir, dia mengarahkan tongkatnya dan menembakkan semburan air hijau yang deras. Bast terlalu cepat. Dia melompat dan bergerak ke belakang Sobek dengan avatarnya yang sudah terbentuk sempurna, prajurit berkepala kucing yang besar dan bercahaya. "Pengkhianat!" teriak Bast. "Kenapa kau bergabung dengan pihak kekacauan? Tugasmu adalah untuk melayani raja-raja apa?" raung Sobek. Ra hilang. Osiris mati lagi, pria lemah itu dan anak laki-laki ini tidak dapat mengembalikan kekaisarannya. Memang, ada masanya ketika aku mendukung Horus. Tapi, dia tidak punya kekuatan dalam wujud ini. Dia tidak punya pengikut. Set menawarkan kekuatan. Set menawarkan daging segar. Aku rasa aku akan mulai dengan daging titisan dewal. Dia menoleh kepadaku dan mengayunkan tongkatnya. Aku berguling menjauh dari serangannya, tetapi tangannya yang bebas memelesat dan menyambarku di sekitar pinggang. Rupanya, aku tidak cukup cepat. Bast menegang, bersiap untuk meluncurkan dirinya ke arah musuh, tetapi sebelum bisa melakukannya, Sobek telah menjatuhkan tongkatnya, menggenggamku dengan 2 tangannya yang besar, dan menyeretku ke dalam air. Hal berikutnya yang kusadari adalah, aku tenggelam dalam kegelapan hijau yang dingin. Aku tidak bisa melihat atau bernapas. Aku tenggelam selagi tangan Sobek menekan udara keluar dari paru-paruku. "Sekarang atau tidak sama sekali," kata Horus. "Biarkan aku mengambil alih." "Tidak, YSWMI. Aku akan mati terlebih dahulu." Aku merasa pemikiran itu menenangkanku dengan cara yang aneh. Jika aku mati, tidak ada gunanya merasa takut. Lebih baik aku bertempur dan mati. Aku memusatkan kekuatanku dan merasakan kekuatan itu mengalir melalui tubuhku. Aku menekuk lengan dan merasakan cengkeraman Sobek melemah. Aku memanggil avatar prajurit Raja Wali dan langsung terbungkus dalam bentuk emas menyala yang sama besarnya dengan Sobek. Aku bisa melihatnya di air yang gelap, mata berlendirnya melebar kaget. Aku mendesak keluar dari genggamannya dan menubruknya, mematahkan beberapa giginya. Lalu, aku memelesat dari air dan mendarat di pinggir sungai di sebelah Bast, yang begitu terkejut sehingga hampir menebasku. "Terima kasih, Ra," serunya. "Ya, aku masih hidup." "Tidak," aku nyaris melompat ke dalam air setelah kau tenggelam. Aku benci Airi. Kemudian, Sobek keluar dari sungai, menggeram marah. Darah hijau mengalir dari salah satu lubang hidungnya. "Kau tidak bisa mengalahkanku." Dia mengulurkan tangannya, yang dibasahi keringat. "Aku penguasa Airi, keringatku telah menciptakan sungai-sungai di dunia." Piuh. Aku memutuskan untuk tidak berenang di sungai lagi. Aku menoleh ke belakang, mencari Hufu dan Sadie, tetapi mereka sudah tidak kelihatan. Semoga Hufu telah menyelamatkan Sadie, atau setidaknya menemukan tempat yang baik untuk bersembunyi. Sobek menerjang, dan dia membawa isi sungai bersamanya.
Sebuah gelombang besar menghantamku, menjatuhkanku ke tanah, tetapi Bast melompat dan naik ke punggung Sobek dalam bentuk avatar yang sempurna. Berat badan Bast nyaris tidak mengganggu Sobek. Dia mencoba meraih Bast dengan sia-sia. Bast menebas berulang kali ke punggung, lengan dan lehernya, tetapi kulit hijau Sobek langsung menyembuhkan diri secepat Bast memotongnya. Aku berusaha berdiri, dalam bentuk avatar, yang terasa seperti mencoba bangun dengan kasur yang ditindihkan ke dadaku. Sobek akhirnya berhasil meraih Bast dan melemparkannya. Dia terhuyung-huyung sampai akhirnya berhenti, tanpa terluka sedikit pun, tetapi aura birunya berkedip. Dia kehabisan tenaga. Kami bertempur dengan Dewa Buaya menusuk dan memotong, tetapi semakin kami melukainya, tampaknya dia semakin marah dan semakin kuat saja. "Anak buahku!" teriaknya. "Kemarilah!" Itu bukan pertanda baik. Jika segerombolan buaya raksasa yang lain datang, kami pasti akan mati. Kenapa kita tidak punya anak buah? Aku mengeluh kepada Horus, tetapi dia tidak menjawab. Aku bisa merasakan dia berjuang untuk menyalurkan kekuatannya melalui tubuhku, berusaha menjaga kekuatan sihir pertempuran kami. Kepalan tangan Sobek menghantam Bast, dan dia melayang lagi. Kali ini, ketika menyentuh tanah, avatarnya berkedip-kedip sepenuhnya. Aku menerjang, mencoba untuk menarik perhatian Sobek. Sayangnya, itu berhasil. Sobek berbalik dan menyerangku dengan air. Sementara aku tidak bisa melihat, dia menghantamku begitu keras. Aku terbang melintasi tepi sungai dan jatuh ke tengah ilalang. Avatarku hancur. Aku duduk dengan gugup dan menemukan Hufu dan Sadie tepat di sebelahku. Sadie masih pingsan dan berdarah, Hufu bergumam terus dalam bahasa babun dan membelai dahinya. Sobek keluar dari air dan menyeringai kepadaku. Jauh di hilir, dalam cahaya senja yang redup, sekitar setengah kilometer jauhnya, aku bisa melihat dua barisan muncul di sungai, datang ke arah kami dengan cepat bala bantuan Sobek. Dari arah sungai, Bast berteriak, "Charter, cepatlah! Bawa Sadie keluar dari sini!" Wajahnya memucat dengan tegang, dan avatar prajurit kucingnya muncul di sekitarnya sekali lagi. Namun, lemah dan nyaris tidak berwujud. "Jangan!" seruku. "Kau akan mati." Aku mencoba untuk memanggil prajurit Raja Wali, tetapi usaha itu membuat bagian dalam tubuhku terbakar oleh rasa sakit. Aku sudah kehabisan kekuatan, dan roh Horus pun sudah tertidur, benar-benar tak berguna. "Pergi!" teriak Bast. "Dan, katakan kepada ayah kalian bahwa aku telah memenuhi janjiku." "Tidak." Dia melompat ke arah Sobek. Keduanya bergulat. Bast menebas wajah Sobek dengan murka yang membuat Sobek melolong kesakitan. Kedua dewa itu jatuh ke dalam air, dan tenggelam. Aku berlari ke tepi sungai. Sungai itu mendidih dan berbusa. Kemudian, ledakan hijau menyala di sepanjang Rio Grande, dan makhluk kecil berwarna hitam emas meluncur keluar dari sungai seolah habis dilempar. Ia mendarat di rumput dekat kakiku, seekor kucing yang basah dan tak sadarkan diri, sekarat. "Bast!" Aku menggendong kucing itu dengan hati-hati. Kucing itu memakai kalung leher Bast, tetapi saat aku mengawasinya, jimat duinya hancur menjadi debu. Itu bukan Bast lagi. Hanya Muffin. Air mata menyengat mataku. Sobek telah dikalahkan, dipaksa kembali ke Duat atau semacamnya, tetapi masih ada dua barisan yang muncul dan datang ke arah kami di sungai, cukup dekat hingga sekarang aku bisa melihat punggung hijau dan mata manik-manik makhluk tersebut. Aku memeluk kucing itu di dadaku dan berbalik menuju Hufu. "Ayo, kita harus," aku membeku karena, berdiri tepat di belakang Hufu dan adikku, sambil memelotot padaku, ada buaya lain yang berwarna putih bersih. "Kami akan mati," pikirku. Kemudian, "Tunggu buaya putih." Ia membuka mulutnya dan menerjang langsung ke arahku. Aku berbalik dan melihatnya menghantam dua buaya lain, buaya hijau raksasa yang hampir membunuhku. "Philip?" kataku dengan takjub, ketika para anak buah Sobek meronta-ronta dan melawan. "Ya," kata suara seorang pria. Aku berbalik lagi dan melihat hal yang mustahil. Paman Amos berlutut di samping Sadie, mengerutkan dahi sambil memeriksa luka di kepalanya. Dia menatapku dengan tegas. Philip akan terus membuat anak buah Sobek sibuk, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ikuti aku sekarang, dan kita memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup.